So, before we continue to three main elements of the internal control system, I would like to explain again that organizational design must be based on the following statement. First, within the organization, the following three main functions must be separated: the operating function, the storage function, and the counting function. Atau dalam organisasi harus dipisahkan tiga fungsi pokok berikut ini, yaitu fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi. And then the second statement is there is no single transactions carried out from start to finish by only one person or one function. Atau tidak ada satupun transaksi yang dilaksanakan dari awal sampai akhir hanya oleh satu orang atau fungsi saja. This is intended to ensure that there is always an internal check in the execution of a transaction, so that company assets are guaranteed security and accuracy and reliability of accounting data are guaranteed. Kemudian, dua unsur pokok sistem pengendalian internal tadi dijabarkan lagi dalam main elements of internal control system atau elemen pokok sistem pengendalian internal, yaitu organization atau organisasi. First, the purchasing function must be separated from the receiving function, atau fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. Pemisahan kedua fungsi ini dimaksudkan untuk menciptakan pengecekan internal dalam pelaksanaan transaksi pembelian oleh fungsi pembelian. As we know, the purchasing function is obligated to find a seller who can be trusted as a supplier of goods that the company needs, while the receiving function has the authority to reject goods sent by suppliers which don't match the goods list in the purchase order letter. And then the second one is the purchasing function must be separated from the accounting function, atau fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. One of the main elements of the internal control system requires the separation of operating function, storage function, and accounting function. In a purchasing accounting system, the accounting function that records payables and inventories must be separated from the operating function that carries out the purchase transaction. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga aset perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. And then, the third is the receiving function must be separated from the goods storage function, atau fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. The receiving function is an operating function that is responsible for the acceptance or rejection of goods received from suppliers, while the storage function is a function that is responsible for storing goods that have been received by the receiving function. Dalam perusahaan yang besar, kedua fungsi ini harus dipisahkan agar pelaksanaan fungsi dapat dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, sehingga informasi penerimaan barang dan persediaan barang yang disimpan di gudang dijamin ketelitian dan keandalannya. And then, the last is transactions must be carried out by more than one person or more than one function, atau transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu fungsi. By using this control system element, every transaction execution will always create an internal check, di mana hasil kerja dari salah satu karyawan atau salah satu fungsi dicek kembali ketelitian dan keandalannya oleh karyawan lain atau fungsi lain. And the next main elements of internal control system is authorization system and registration procedures, atau sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Setiap transaksi terjadi dengan otorisasi dari yang berwenang dan dicatat melalui prosedur pencatatan tertentu, agar aset perusahaan dapat terjamin keamanannya dan data akuntansi yang dicatat terjamin ketelitian dan keandalannya. First, purchase request letter authorized by the warehouse function for a goods store in the warehouse or by the head of the goods user function for goods that are directly used, atau surat permintaan pembelian diautorisasi oleh fungsi gudang untuk barang yang disimpan dalam gudang atau oleh kepala fungsi pemakai barang untuk barang yang langsung dipakai. Transaksi pembelian diawali dengan diterimanya surat permintaan pembelian oleh fungsi pembelian dari fungsi gudang atau fungsi pemakai barang. Fungsi gudang atau fungsi pemakai barang mengisi formulir surat permintaan pembelian sebagai dasar bagi fungsi pembelian untuk melakukan pengadaan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Persetujuan untuk mengajukan permintaan pembelian tersebut diwujudkan dalam bentuk tanda tangan otorisasi dari fungsi gudang atau fungsi pemakai barang pada formulir surat permintaan pembelian, yang merupakan bukti bahwa barang yang diajukan dalam permintaan pembelian kepada fungsi pembelian merupakan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. And then the second one is purchase order letter authorized by a purchasing function or a higher official, atau surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Dengan surat order pembelian, perusahaan memulai proses pengadaan barang yang akan berakibat terhadap diterimanya barang yang dibeli dan timbulnya kewajiban perusahaan kepada pihak luar.
Oleh karena itu, setiap surat order pembelian harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang untuk mengurangi kemungkinan diterimanya barang dan timbulnya kewajiban yang tidak dibutuhkan oleh perusahaan. And then, the third is goods receipt report authorized by the receiving function, atau laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Sebagai bukti telah diterimanya barang dari pemasok, fungsi penerimaan membubuhkan tanda tangan otorisasi pada laporan penerimaan barang. Kemudian, dokumen ini dikirimkan ke fungsi akuntansi agar dapat segera dicatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian dan bertambahnya barang. And then, number 4 is proof of cash out authorized by an accounting function or a higher official, atau bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi. Untuk mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian, fungsi akuntansi mengisi dan menandatangani bukti kas keluar yang merupakan dokumen sumber untuk pencatatan tambahan persediaan barang dan timbulnya kewajiban sebagai akibat dari transaksi pembelian. And next, number 5, entry into accounting record must be based on source documents and close with complete documents, atau pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen yang lengkap. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, catatan akuntansi harus diisi informasi yang berasal dari dokumen sumber yang sahih atau valid. Kesahihan dokumen sumber dibuktikan dengan dilampirkannya dokumen pendukung yang lengkap yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. And number 6, the recording of the occurrence of debt is based on evidence of cash out which is supported by a purchase order, a report on receipt of goods, and an invoice from the supplier, atau pencatatan terjadinya utang didasarkan pada bukti kas keluar yang didukung dengan surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Bukti kas keluar ini merupakan dokumen sumber untuk pencatatan tambahan kewajiban dan tambahan aset perusahaan. Dengan dilampirkannya semua dokumen pendukung pada bukti kas keluar, dokumen tersebut menjadi sahih. And then, the last is recording into accounting record must be performed by employees authorized to perform, atau pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Karena hal ini tidak semua karyawan bisa melakukan pencatatan ke dalam catatan akuntansi. Hanya orang-orang tertentu yang memang diberi wewenang dan tujuannya untuk menjaga keamanan dan ketelitian data akuntansi. Okay, now I will tell you about healthy practice. The first one is use a printed serial number form. Jadi, dalam sistem akuntansi pembelian formulir, pokok surat order pembelian dan laporan penerimaan barang harus bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang bersangkutan. The second one is suppliers are selected based on answers to competitive price offers from several suppliers. Jadi, pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok. Nah, dengan cara ini tuh, kemungkinan pengadaan barang yang lebih tinggi dari harga yang normal itu diharapkan dapat dihindarkan. The third one is goods are only checked and accepted by the receiving function if this function has received a copy of the purchase order letter from the purchase function. Fungsi penerimaan hanya melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang yang diterima dari pemasok jika telah menerima tembusan surat order pembelian yang telah diotorisasi oleh yang berwenang. The fourth is the receiving function checks the goods received from the supplier by counting and inspecting the goods and comparing them with a copy of the purchase order letter. Nah, di sini fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan memeriksa barang tersebut dan membandingkannya dengan tembusan surat order pembelian. Number 5, there is a check on the price, purchase terms, and accuracy of the multiplication in the invoice from the supplier before the invoice is processed for payment. Jadi, pengecekan terhadap ketelitian informasi dalam faktur dari pemasok ini dilakukan dalam setiap pembuatan bukti kas keluar. Dokumen terakhir ini merupakan dokumen yang terjamin ketelitian dan keandalannya sebagai dasar pencatatan mutasi utang dan persediaan serta pengeluaran kas. Number 6, notes that function as a debt subsidiary ledger are periodically reconciled with the debt control account in the general ledger. Jadi, rekonsiliasi merupakan cara pencocokan dua data yang dicatat
dalam catatan akuntansi yang berbeda namun berasal dari sumber yang sama. Nah, mengecek ketelitian data akuntansi yang dicatat di akun kontrol utang dalam buku besar, praktik yang sehat mengharuskan secara periodik diadakan rekonsiliasi antara jumlah utang menurut arsip bukti kas keluar yang belum dibayar dengan akun kontrol utang dalam buku besar. The next one is invoice payment from suppliers are made according to the payment term to prevent missed opportunities for cash discount. Jadi, untuk tujuan ini, bukti kas keluar perlu diarsipkan menurut tanggal jatuh tempo faktur dalam jangka waktu potongan, agar perusahaan dapat melakukan pengiriman cek dalam jangka waktu tersebut, sehingga dapat memperoleh kesempatan untuk menerima potongan tunai. And the last one is the cash out receipt along with the documents is stamped paid by the cash disbursement after the check is sent to the supplier. Nah, untuk mencegah penggunaan dokumen pendukung lebih dari satu kali sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya harus dicap lunas oleh fungsi keuangan setelah cek dikirimkan kepada pemasok. I will explain to you about document flowchart in purchase accounting system. Nah, di sini ada pada bagian gudang. Pertama yaitu membuat surat permintaan pembelian pada saat reorder point. Di sini ada dokumen surat permintaan pembelian, ada 2 lembar. Kemudian ada surat order pembelian. Arsip ini tuh permanen ya, karena simbolnya seperti ini. Dan ditulis menurut nomor urut. Kemudian di sini ada laporan penerimaan barang, dokumen laporan penerimaan barang, dan ada catatan yaitu di kartu gudang. Nah, laporan penerimaan barang ini juga permanen, namun dicatat menurut tanggalnya. Selanjutnya ada bagian pembelian. Di sini ada dokumen surat permintaan pembelian, lalu membuat surat permintaan penawaran harga, lalu ada dokumen surat permintaan penawaran harga yang dikirim ke pemasok ya. Kemudian dokumen surat penawaran harga yang diterima dari pemasok. Setelah itu membuat perbandingan harga dan ada dokumen perbandingan harga. Selanjutnya membuat surat order pembelian. Di sini dapat kita lihat ada 7 lembar surat order pembelian. Lalu ada dokumen SPP, dokumen SPH, dan dokumen PH. Nah, lembar ke-1 dan lembar ke-2 surat order pembelian itu dikirimkan ke pemasok. Lalu lembar ke-6 dari dokumen surat order pembelian SPP, SPH, dan PH itu merupakan arsip sementara dan diurutkan menurut tanggalnya. Di sini dapat kita lihat. Lalu lembar ke-7 dari surat order pembelian itu merupakan arsip permanen dan diurutkan menurut abjadnya. Di sini ada keterangannya, dapat kita lihat ya. SPP yaitu surat permintaan pembelian, SOP merupakan surat order pembelian, SPPH yaitu surat permintaan penawaran harga, SPH berarti surat penawaran harga, dan ada tambahan yaitu PH atau penawaran harga ya. Lanjut, di sini ada laporan penerimaan barang ya, lembar pertama. Di sini ada keterangan lembar pertama. Nah, ini di sini mencatat tanggal penerimaan pada SOP lembar 6 dan 7. Nah, dari pemasok itu ada dokumen faktur, lalu memeriksa faktur itu sendiri, dan kembali lagi kita mengecek pada dokumen fakturnya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian penerimaan halaman 3, SOP lembar 3 dan surat pengantar yang didapat dari pemasok itu digunakan untuk memeriksa barang yang dikirim, lalu membuat laporan penerimaan barang. Lalu di sini ada dokumen laporan penerimaan barang, ada tiga lembar ya. Lalu di sini SOP lembar ketiga dan SOP. Nah, untuk laporan penerimaan barang lembar kedua itu tuh dikirim ke bagian gudang bersamaan dengan barang. Dan laporan penerimaan barang lembar ketiga, SOP lembar ketiga dan SOP itu merupakan arsip permanen dan diurutkan menurut nomor urut utang. Di
di sini kita dapat lihat pada halaman 4 ada SOP lembar keempat, pada halaman 8 ada LPB lembar pertama, dan pada halaman ke-9 ada faktur. Nah, ketiga dokumen ini itu digunakan untuk membandingkan faktur dari pemasok dengan SOP dan LPB. Nah, untuk membuat bukti kas keluar. Kemudian adanya dokumen bukti kas keluar, terdapat 3 lembar di sini. Lalu ada SOP lembar keempat, LPB lembar pertama, dan faktur. Nah, bukti kas keluar sendiri itu digunakan untuk register bukti kas. Di sini dapat kita simpulkan juga kalau bukti kas keluar lembar pertama dan lembar ketiga, lalu SOP lembar keempat, LPB lembar pertama, dan faktur merupakan arsip bukti kas keluar yang belum dibayar dan merupakan arsip sementara yang diurutkan menurut tanggalnya. Selanjutnya di sini ada arus ke-10, lanjut dari bukti kas lembar kedua. Di sini bukti kas lembar kedua itu digunakan untuk register bukti kas dan merupakan arsip permanen yang diurutkan menurut nomor urut. Ada informasi tambahan yaitu LPB merupakan laporan penerimaan barang. Okay, now I will explain to you about purchase accounting system in electronic data processing environment. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pembelian dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Di sini dapat kita lihat pada bagian utang dari bagian pembelian terdapat 3 dokumen. Yang pertama ada surat order pembelian, LPB, dan faktur. Lalu mengisi batch transfer form. Lalu terdapat 3 dokumen lagi. Yang pertama ada bukti kas keluar, ini terdapat 2 lembar ya, dan ada dokumen DP. Lalu mengisi batch transfer form kembali dan dilanjutkan dengan mengisi batch transfer form. Selanjutnya di sini terdapat dokumen batch transfer form, lalu dokumen BKK lembar pertama dan lembar kedua, dan dokumen DP. Di sini dapat kita lihat dokumen batch transfer form dan BKK lembar pertama itu akan muncul di halaman 2 ya, di sini halaman 2. Dan BKK lembar kedua dan dokumen DP di sini itu merupakan arsip sementara dan diurutkan menurut tanggal. Kemudian di sini ada halaman 8. Halaman 8 terdapat dokumen registrasi bukti kas keluar, BKK lembar pertama, dan BTF. Nah, untuk registrasi bukti kas keluar itu merupakan arsip permanen dan diurutkan menurut tanggal. Sedangkan BKK lembar pertama dan BTF yaitu merupakan arsip sementara dan diurutkan menurut tanggal. Lanjut di sini pada halaman 2 terdapat batch transfer form dan BKK lembar pertama, lalu terdapat batch input control totals log yang dilakukan secara manual, dan terdapat dokumen log and control totals. Nah, terdapat keterangan tambahan di sini bahwa batch transfer form atau BTF dan BKK lembar pertama itu nanti akan berhubungan di arus 3 ya. Nah, ini arus 5 terdapat batch transfer form dan BKK lembar pertama. Pada halaman ke-6 terdapat register bukti kas keluar dan penyimpangan dan kontrol totals. Selain itu, BTF, BKK lembar pertama, dan register bukti kas keluar nanti itu dapat kita temukan pada halaman 8. Pada halaman ke-7 itu terdapat cek lembar pertama, register cek, dan kontrol totals. Di sini terdapat garis penghubung ya. Ini dapat diambil kesimpulan bahwa penyimpangan dan kontrol totals dan dokumen kontrol total sendiri ini nanti itu dibandingkan dengan log and control totals. Sedangkan cek RA lembar pertama dan register cek itu dapat kita berikan ke bagian rasa. Lalu di sini terdapat pada arus 3 ya, ini arus 3 ini tadi. Itu ada BTF dan BKK lembar pertama. Lalu ini dimasukkan ke terminal data online terminal dan arsip transaksi pembelian pada halaman ke-4.
Oke, jadi sebelum saya lanjut menjelaskan tentang operator komputer, I will tell you about purchase accounting system in electronic data processing environment. So, in the purchasing accounting system, computers are used to process cash out receipt, making checks, administering cash out receipt register, and check registers in the document flowchart. Purchase transaction archives are processed using the following four runs. There's run 1, run 2, run 3, and run 4. Oke, lanjut sekarang tentang operator komputer. Di sini pada halaman 4 terdapat arsip transaksi pembelian. Di sini mengarah ke run 1, sort and edit, dan penyimpangan dan control totals. Ini bentuknya dokumen ya. Nah, run 1 sort and edit ini sendiri meliputi kegiatan editing arsip transaksi pembelian mengenai reasonableness dan kelengkapannya. Dari run 1 ini dihasilkan arsip transaksi pembelian yang valid dan suatu printout mengenai data yang salah dan control totals. Kemudian di sini dijadikan arsip transaksi penjualan dan berlanjut ke run 2, yaitu membuat run register, bukti kas keluar, dan update arsip induk. Nah, run 2 ini itu meliputi pengolahan transaksi pembelian yang sahih untuk mengupdate arsip induk utang dan arsip induk persediaan. Keluaran run ini tuh laporan kesalahan dan control totals, register, bukti kas keluar, arsip induk utang yang diupdate, dan arsip induk persediaan yang telah diupdate. Di sini mengarah ke arsip induk utang yang telah diupdate dan arsip induk persediaan. Lalu di sini mengarah lagi ke arsip induk utang yang telah diupdate dan terdapat dokumen registrasi bukti kas keluar. Lalu di sini ada arsip induk persediaan yang sudah diupdate dan dokumen penyimpangan dan kontrol totals. Lalu ada info lagi ini, penyimpangan dan kontrol totals ini terdapat di halaman 6. Ya, ini juga terdapat di halaman 6. Register bukti kas keluar juga terdapat di halaman 6 ya. Tentang operator komputer, di sini run 3 baca dan sortasi itu dalam run ini arsip induk utang dibaca dengan komputer untuk mengidentifikasi bukti kas keluar yang telah jatuh tempo untuk dibayar dan dihasilkan pita bukti kas keluar yang harus dibayar. Di sini terdapat arsip induk utang yang telah diupdate, lalu ada arsip BKK yang akan dibayar dan dokumen kontrol totals. Nah, arsip BKK yang akan dibayar ini mengarah ke run 4 membuat cek dan register cek. Dalam run ini pita bukti kas keluar yang harus dibayar diolah untuk menghasilkan cek, register cek, dan untuk mengupdate arsip induk utang. Nah, ini tadi untuk mengupdate arsip induk utang ya, jadi sudah diupdate di sini. Lalu ada dokumen cek lembar pertama dan RA lembar kedua, lalu ada dokumen register cek, dan ada control totals. Di sini untuk dokumen-dokumen ini tuh terdapat di halaman ke-7.